Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan pencacahan biner atau disebut dengan binary counter. Ya, counter ini adalah rangkaian digital yang terdiri dari beberapa flip-flop yang menghasilkan perubahan output sesuai dengan masukan clocknya yang diberikan padanya. Counter terdiri dari counter yang berdasarkan clock, yaitu asynchronous counter dan juga synchronous counter. Selanjutnya ada counter yang berdasarkan pencacahannya, yaitu terdiri dari up counter, down counter, dan juga up and down counter. Ya, ini adalah contoh dari synchronous counter dan juga asynchronous counter, yang dimana inputannya berdasarkan clock masuk ke ininya IC-nya, lalu masuk ke sini, lalu dipindah ke sini, masuk ke sini sehingga menghasilkan output. Outputnya berada di sini. Yang ini adalah synchronous counter, sama seperti yang di atas. Pada up counter, cacahan yang direpresentasikan memiliki urutan naik atau nilai cacahnya dari kecil ke besar. Sedangkan pada down counter, pencacahan yang direpresentasikan memiliki urutan turun atau nilai cacah dari besar ke kecil. Ya, mop number atau jumlah modulo adalah jumlah keadaan output yang dimiliki oleh sebuah counter. DKD counter adalah counter dengan mod 10 adalah counter yang memiliki 10 kondisi output yang berbeda, masing-masing mewakili nilai 10 digit desimal dari 0 sampai dengan 9. Oke, baik, selanjutnya kita akan merangkai. Di sini sebelum kita merangkainya, kalian siapkan dulu rangkaiannya. Ya, di sini saya akan merangkai namanya up counter, di mana up counter ini akan dari 0 sampai dengan 9. Ya, di sini ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai dayanya. Lalu di sini ada switch. Switch ini berfungsi untuk mengubah atau menginputkan clocknya. Di sini ada resistor untuk menghambat aliran listriknya. Lalu di sini ada ground. Di sini ada kapasitor, di sini untuk menampung dayanya. Lalu di sini ada inverter atau IC. Nah, selain dari switch ini, untuk menginputkan clock, kita bisa menggunakan IC ini dengan menginputkan huruf, misalnya huruf A, B, C, atau dan sebagainya. Lalu di sini ada IC untuk mengubah sinyal yang dikirimkan oleh IC ini ke 7 segmen. 7 segmen ini berfungsi untuk menampilkan outputnya berupa angka. Lalu di sini ada ground. Nah, di sini kita akan mencobanya. Pertama kita klik sini. Nah, ini akan berubah. Akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ketika sampai ke angka 9, dia akan otomatis kembali ke angka 0. Dikarenakan pada IC sini, IC yang ini hanya bisa sampai dengan 9. Ya. Shift register adalah sekumpulan flip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga nilai biner yang tersimpan di kumpulan flip-flop tersebut digeser dari satu flip-flop ke flip-flop lainnya setiap satu siklus clock. Shift register counter menggunakan feedback dalam artian output dari flip-flop terakhir dihubungkan kembali ke flip-flop yang pertama. Ring counter hanya memiliki satu nilai, yaitu 1 pada registernya, yang kemudian nilai ini digeser dari satu flip-flop ke flip-flop lainnya dan berputar kembali ke flip-flop pertama karena adanya feedback. Ya, ini di sini ada ring shift counter dan juga timing diagram. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan timing diagram. Ya, di sini saya akan menjelaskan seputar tentang timing diagram. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya untuk up counter sendiri atau register itu ada dua macam, yaitu ada up counter dan juga down counter. Dan di situ ada dua penjelasan, yaitu ada bisa menggunakan PGT dan juga NGT untuk membuat timing diagramnya. Di mana PGT itu adalah singkatan dari positive going transition dan NGT yaitu adalah negative
ongoing transisi. Oke. Di sini saya akan memberikan contoh penjelasan tentang PGT menggunakan up counter. Di sini ada 10 bit yang kita gunakan dan juga ada 4 bit yang kita gunakan, yaitu di mana ada 2 bit, 4 bit, 8 bit dan juga 16 bit. Oke. Di sini juga kita menjelaskan di mana pertama yaitu kita menentukan ada berapa bit yang akan kita gunakan. Di sini kita memberikan contoh adalah 10 bit. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ada 10 bit di mana tiap bitnya itu ada punuknya atau ada gunung dan juga ada dataran. Yang diarsir sini adalah yang diarsir itu selalu memberikan input 1, sedangkan yang di bawah itu akan inputnya adalah 0. Nah, ini kan clock pertama yang dimana 1 bit itu akan memberikan 0 untuk yang di bawah dan 1 bit. Jadi tiap 1 bit itu akan naik. Nah, di sini ada 2 bit di mana di sini akan memberikan 2 bit pertama. Jadi misalkan di atas itu 0 dan 1, otomatis karena yang di bawah adalah menggunakan 2 bit, otomatis gerakannya tiap 2 bit baru membuat gelombang. Sini 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, di sini 0. Lalu di sini juga kita menggunakan yang 4 bit. Di mana 4 bit itu hampir sama dengan 2 bit, hanya saja kalau untuk bit 2 bit itu berarti naik inputannya itu baru ada setelah 2 bit. Kalau di sini berarti 4 bit. Berarti 4 bit pertama adalah 00 00 11 11 00 00 11 11 11 00 00 dan sini juga 1. Sebenarnya masih bisa lebih dari 10 bit, yaitu bisa sampai 15. Nah, terus di sini setelah 4 bit kita akan membuat yang 8 bit. Oke. Nah, di sini 8 bit itu kita mulai 00 00 00 00 pokoknya sampai 8 bit baru ada naik, itu inputannya 1 dan sejumlah 8 juga, dan habis udah 8 kita akan terus ke bawah sejumlah selanjutnya sampai nantinya akan ada 8 bit lagi baru akan naik lagi. Lalu di sini ada 16 bit dan hampir sama, berarti jumlah nolnya itu ada 16. Bisa kita lihat di sini nolnya ada 16. Ini total semua bisa 16, bisa kalian hitung. Ini total 16. Habis itu baru naik 1 dan harusnya sejumlah dengan 16. Tapi karena di sini kita hanya menggunakan 10 bit, jadi hanya sampai di sini. Oke. Setelah di situ kita akan membuktikan apakah semua hitungan di sini itu sesuai perhitungannya, apakah benar-benar ada 10 bit. Kita hitung di sini. Cara menghitungnya per 2 bit ini itu dihitung 1. Nah, jadi di sini 00 00 00 00. Berarti secara hitungan binernya itu 00 00. Berarti hasilnya adalah 0. Nah, di sini apakah benar 1? Kita coba hitung. 0 00 berarti kan 0. 00 berarti 0. Juga sini 00 berarti 0. Di sini 11 berarti 1. Oke, jumlahin. Nah, ini pun sama 00 00 11 00. Berarti kan 0 0 1 0. Kalau dalam biner itu disebut 2. Di sini 3. Kenapa bisa 3? Karena 0 0 1 1. Karena 2 ditambah dengan 1. Lalu selanjutnya ada 4 di sini, berarti 0 1 0 0. Di sini juga 5 0 1 0 1. Karena 4 ditambah 1. Jadi bisa 5. Di sini 6 0 1 1 0. Di sini juga 1 1 1 0. Menghasilkan 7 karena 4 ditambah 2 ditambah 1. Lalu di sini juga bisa kita cek
Kita bisa cek 8 itu 1 0 0 0 0. Jadi 1 1 0 0 0. Jadi hasilnya 8. Nah, di sini 9. Bisa kita lihat 1 1 0 0 0 0 1 1. Berarti 1 0 1 0. Maaf, 1 0 0 1 1. Berarti totalnya 9. Lalu yang di terakhir itu 1 0 1 0. Jadi 8 ditambah 0 ditambah 2 tambah 0. Yang hasilkan 10. Jadi dari hasil ini kita buktikan timing diagramnya membentuk angka 10 secara up counter dari 1 ke 10. Nah, dan jika menggunakan NGT itu bisa digunakannya. Hanya kebalikannya, kalau PGT itu dimulai dari 0, kalau NGT kita mulainya dari 1. Oke. Itu untuk yang up counter, dan down counter itu bisa sebaliknya. Jadi kalau down counter itu dari 10 ke 1. Hitungannya sama saja, cuma dibalik prosesnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke aspeknya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.